Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sampai juga kita pada video yang terakhir atau video yang kelima, yaitu tutorial mengerjakan soal PTS yang berkaitan dengan pergeseran kesetimbangan. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pergeseran kesetimbangan, kita kenalan dulu sama yang namanya Mbah Henry Louis Le Chatelier. Ya, dia orang Prancis teman-teman ya. Dia menyetuskan asas yang namanya asas Le Chatelier, ya namanya sendiri. Yang asas itu berbunyi, jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Intinya apa sih? Intinya, kalau suatu sistem kesetimbangan yang sudah setimbang, dia diganggu kesetimbangannya dengan suatu aksi atau tindakan, sistem kesetimbangan tersebut yang terganggu itu akan secara otomatis mempertahankan kesetimbangannya dengan sekuat tenaga, ya, secara otomatis mempertahankan kesetimbangannya. Dengan cara apa? Dengan cara menggeser kesetimbangannya. Nah, menggeser ini gimana nih? Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini, ya. Jadi ada 4 faktor yang bisa mengganggu kesetimbangan atau yang bisa mengakibatkan kesetimbangan itu bergeser, teman-teman ya. Ada 4 faktor plus plus. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi, yang kedua adalah perubahan volume, ketiga adalah perubahan tekanan, dan yang keempat adalah perubahan suhu. Perubahan volume dan tekanan ini sepaket ya. Nanti kita bahasnya sepaket. Nah, yang plus plus apa? Yang plus plus ini adalah pengaruh katalis. Gimana sih pengaruh katalis dalam kesetimbangan? Nanti kita bahas. Yang pertama, perubahan konsentrasi ya. Jadi di sini ada reaksi teman-teman ya. Ini reaksinya sama ya. Nanti kita pakai sampai slide terakhir reaksi ini supaya jelas ya. Ada C solid plus H2O gas menjadi H2 gas plus CO gas ya. Reaksinya bolak-balik. Di sini ada delta H-nya plus 131 kJ. Nah, bagaimana pergeseran kesetimbangan jika dilakukan yang pertama? Penambahan konsentrasi H2O, pengurangan konsentrasi H2O dan seterusnya itu ya. Jadi kalau kalian ditanyakan konsentrasi ya, pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan, kita bayangin aja di sini ada timbangan ya. Timbangan kalau udah setimbang ini ya. Ini kan ceritanya dia sudah setimbang terus diganggu gitu ya dengan penambahan konsentrasi. Jadi bayangin aja timbangan yang udah setimbang kayak gini. Terus yang pertama nih, penambahan konsentrasi H2O. H2O itu yang sebelah mana? Sebelah kiri ya, ingat ya. Ini ya, H2O sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini yang tadinya sudah setimbang ya, ditambah nih ya, zat yang sebelah kiri ini. H2O plus gitu ya, plus plus gitu ya. Yang tadinya setimbang kan pasti dia jadi terganggu kesetimbangannya, bener nggak? Nih jadi miring gini kan pasti ya. Tuh, ya kan? Nah, ini tuh dia nggak mau sistem ini ya. Sistem kesetimbangan itu kalau diganggu kesetimbangannya, dia akan mempertahankan kesetimbangannya dengan cara apa? Menggeser kesetimbangannya ya. Jadi, kalau yang ditambah itu zat sebelah kiri seperti H2O ini, reaksi ini akan menggeser kesetimbangannya dengan cara apa? Dengan cara memproduksi zat yang di sebelah kanan ya. Jadi kalau yang ditambah sebelah kiri, ya dia nggak mau ya, dia akan menggeser ke kanan ini ya. Dengan cara apa? Ini kan reaksi teman-teman ya. Dia akan mengkonversi dirinya ya, H2O dan C ini mengkonversi dirinya menjadi H2 dan CO. Sehingga apa? Sehingga yang di sebelah kanan dia juga bertambah gitu ya. Pokoknya ini karena ini berat sebelah nggak mau nih ya, dia akan bergeser ke kanan ya. Dia akan memproduksi H2 dan CO ya, mengkonversi dirinya sehingga H2O yang tadi nambahnya banyak sekarang dikonversi itu penambahannya dengan H2 dan CO sehingga apa? Yang sebelah kanan ini juga ikut nambah. Dia akan menggeser ya terus ya, memproduksi H2 dan CO sampai kapan? Sampai dia setimbang lagi ya. Sampai dia setimbang lagi. Dan ini otomatis ya, tidak usah diatur ya oleh manusia, sistem ini otomatis akan menggeser kesetimbangannya sendiri ya. Jadi kalau suatu zat di sebelah kiri itu ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan ya. Sebaliknya, kalau yang ditambah sebelah kanan ya, timbangan ini ditambah sebelah kanan, maka pergeseran kesetimbangan akan berjalan ke arah kiri ya. Kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Jadi jawabannya yang A ini apa? Penambahan konsentrasi H2O. Jawabannya berarti bergeser ke arah geser ke kanan ya, ke kanan atau produk. Oke, terus yang B, pengurangan konsentrasi H2O ya. Sebaliknya nih, ini kalau tadi ditambah H2O-nya ini sekarang dikurangi nih. Gimana? Ya, sama aja ya. Kalau yang pengurangan berarti yang tadinya setimbang ya, setimbang nih kayak gini nih. H2O-nya dikurangi. H2O sebelah mana nih? Sebelah kiri ya. Ini dikurangi ini. Berarti yang tadinya setimbang dia jadi
miring kan ya, dia jadi berkurang nih sebelah kirinya, jadi miring gini. Dia nggak mau nih kayak gini ya. Terus gimana dong ya? Karena sebelah kirinya berkurang ya, zat-zat yang di sebelah kanan nih H2 dan CO dia akan mengkonversi dirinya menjadi H2O dan C ya. Jadi dia akan bergeser ke arah kiri ya. Dia wah kok kamu berkurang ya. Ini ya aku akan mengubah diriku menjadi kamu gitu ya. Karena dia reaksi kimia teman-teman ya. Dia akan berjalan ke arah kiri sehingga nanti ya dia akan bergeser ke arah kiri sampai kapan bergesernya? Sampai dia setimbang lagi gitu ya. Jadi dia jawabannya apa nih? Geser kemana nih? Geser ke kiri. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau ditambah sebelah kiri, maka dia geser ke kanan. Tapi kalau dikurangi sebelah kiri, dia akan bergeser ke kiri, gitu ya. Dia akan bergeser ke arah yang dikurangi itu. Sebaliknya ya, nanti kalau yang ditambah sebelah kanan, ya, yang ditambah sebelah kanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sebelah kiri. Sebaliknya kalau sebelah kanan dikurangi, dia akan bergeser ke arah kanan itu sendiri ya. Jadi C dan D cara mengerjakan sama dengan A dan B. Kita langsung ke E ya, penambahan karbon. Nah, sebuah catatan ya untuk pengaruh konsentrasi, dia hanya berlaku untuk fase gas dan aquos ya. Jadi yang G dan aki saja. Nanti kalau fasenya dia solid dan liquid, dia tidak akan berpengaruh apa-apa. Contohnya yang E ini ya, penambahan karbon. Karbon ini solid ya. Ditambah ya, seharusnya kan kalau ditambah sebelah kiri berarti sebelah kirinya jadi berat gitu ya. Nanti berarti kesetimbangan bergeser ke arah sebelah kanan gitu kan. Tetapi karena dia solid ya, dia nggak pengaruh ya. Kesetimbangannya gimana? Kesetimbangannya tidak akan terpengaruh. Kesetimbangannya tetap setimbang gitu ya. Jadi tidak ada pergeseran kesetimbangan ya. Ini tidak ngaruh. Nah, nggak ngaruh ya. Jadi ini karbonnya mau ditambah 1 ton sekalipun tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Oke, kita lanjutkan ke faktor yang kedua, yaitu faktor perubahan volume dan tekanan. Ini kita bahas paket ya. Sebelum kita bahas pengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan, kita bahas dulu volume dan tekanan ya. Ini ada gelas ya, terus ada tutupnya, ini ada yang bisa digeser-geser gitu tutupnya ya. Yang A ini gambar A, volumenya ini kita anggap 1 gelas penuh gitu ya. Ini ya. Volume ruangnya 1 gelas penuh. Tapi kalau kita beri tekanan pada tutupnya ini ya, kita beri tekanan ya, kita tekan gitu ya, ternyata volumenya mengecil, jadi setengahnya aja gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau tekanannya naik ya, naik, volumenya malah turun gitu ya. Jadi dia berbanding terbalik ya. Kalau tekanannya naik, volumenya turun. Kalau tekanannya turun ya, ini kita turunkan lagi tekanannya, kita kurangi, volumenya akan kembali lagi seperti semula gitu ya. Volumenya akan naik. Jadi tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Nah, sekarang kita bahas pengaruhnya apa sih terhadap pergeseran kesetimbangan ya. Jadi ingat ya, kalau yang ditanya adalah volume dan tekanan, kita hanya fokus ke zat-zat yang fasenya gas saja. Gas saja. Ya, yang lainnya gimana? Yang lainnya kita cuekin aja ya. Terus gimana nih? Yang pertama, peningkatan volume. Ya, yang perlu kalian ingat ya, ini ya. Fossil kocil. Nah, ini fossil kocil apa ini ya? Fossil itu ya, volume diperkecil. Kalau volume diperkecil, dia akan bergeser ke koefisien gas yang kecil. Ingat ya, koefisien gas yang kecil. Kata kuncinya adalah gas di sini ya. Koefisien gas yang kecil. Sebaliknya berarti ya, fosar, kosar gitu ya. Fosar, kosarnya. Kocil-kocil sama fosar-kosar. Volume diperbesar, dia ke koefisien gas yang besar. Yuk kita kerjakan nih. Yang A nih ya. Gimana maksudnya nih fossil-fossil sama fosar-fosar? Yang pertama, peningkatan volume. Berarti volumenya diperbesar gitu ya. Kalau volume diperbesar, dia akan bergeser ke koefisien gas yang besar. Maksudnya gimana sih koefisien gas? Nah, ini kan ada zat yang gas ini ya. Fasenya gas, gas, gas. Ini bukan ya. Ini koefisiennya berapa sih? Yang sebelah kiri 1, bener nggak? Yang ini 1, tapi ada lagi plus 1. Berarti totalnya ada 2 ya. Yang sebelah kiri koefisien gasnya 1, yang sebelah kanan 2 ya. Terus kalau peningkatan volume
volumenya diperbesar ke koefisien yang besar. Maksudnya gimana? Yang besar yang mana sih koefisien gasnya? Kanan apa kiri nih? 2 sama 1 besaran mana? Besaran 2 gitu ya. Berarti jawabannya peningkatan volume ini dia akan geser ke mana? Ke koefisien yang besar yang mana? Ke kanan gitu ya. Ke kanan. Pokoknya kita perhatikan yang gas aja ya. Kita hitung koefisien gasnya. Yang besar yang mana? Yang kanan gitu ya. Atau di sini produk ya. Nah, sekarang yang penurunan volume, berarti volumenya diperkecil. Kecil nih ya. Volume diperkecil, dia akan bergeser ke koefisien gas yang kecil. Yang kecil kanan atau kiri? Kiri ya. Berarti dia geser ke kiri. Gitu ya. Atau di sini reaktan. Nah, peningkatan tekanan gimana? Peningkatan tekanan berarti kebalikannya gitu ya. Kalau tekanannya diperbesar ya, yang C, peningkatan tekanan berarti volumenya gimana? Volumenya diperkecil gitu ya, diperkecil. Berarti dia sama dengan yang B ya. Yang D, penurunan tekanan. Berarti volumenya diperbesar apa diperkecil? Diperbesar ya. Kalau tekanannya diperkecil. Berarti dia sama dengan yang A. Berarti yang C itu jawabannya juga geser ke kanan sama dengan yang C itu sama dengan B ya, geser ke kiri atau ke arah reaktan. Yang D itu volume diperbesar ya. Penurunan tekanan akan berakibat dengan volumenya membesar gitu ya. Dia sama dengan yang A, dia akan geser ke arah produk atau ke arah kanan. Oke gitu ya. Kalau ada pertanyaan chat saya. Yang terakhir adalah peningkatan suhu ya, pengaruh suhu dan peningkatan dan penurunan suhu. Kalau yang ditanyakan adalah pengaruh suhu, ya kita fokus ke ini nih, delta H-nya ya. Jadi kalau suhu naik, ya dia akan bergeser ke delta H positif, ya. Sementara kalau suhu turun, dia akan bergeser ke delta H yang negatif. Ingat ya, yang delta H positif itu apa? Endotherm, ya. Kalau delta H-nya negatif namanya apa? Exotherm ya. Term. Nah, teman-teman, yang perlu kalian perhatikan adalah pasti ya, kalau nanti ditanyakan suhu pasti ada delta H-nya. Delta H yang ditulis di reaksi, ingat ya ini ya, itu untuk reaksi ke arah kanan, teman-teman. Ke arah kanan ya. Padahal kan ini reaksinya bolak-balik ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tapi kalau delta H-nya ditulis di situ, berarti dia untuk reaksi ke arah kanan. Terus yang reaksi ke arah kiri gimana? Ya tinggal dibalik ya. Yang tadinya positif, yang ke kiri berarti negatif 131 kilojoule ya. Berarti yang tadinya endotherm kalau ke kanan, kalau ke kiri dia jadi exotherm gitu ya, dibalik gitu ya. Ini kita pernah pelajari di termokimia. Jadi kalau suhunya dinaikkan, dia akan bergeser ke arah delta H yang positif atau endotherm. Kalau suhunya diturunkan, dia akan bergeser ke delta H yang negatif. Ingat ya, delta H yang ditulis di reaksi itu adalah untuk reaksi ke arah ini, ke arah kanan ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita jawab nih yang A, peningkatan suhu ya. Peningkatan suhu berarti dia bergeser ke delta H yang positif. Nah, delta H yang positif ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Berarti dia geser ke kanan. Atau ke arah produk gitu ya. Sebaliknya nih ya, kalau suhunya diturunkan ya, berarti suhu turun ke delta yang negatif atau exotherm. Wah, berarti yang kanan ke kiri? Ke kiri gitu ya. Ke kiri atau ke arah reaktan. Oke, paham ya? Jelas ya? Jadi gitu ya, suhu dinaikkan ke delta H positif, suhu diturunkan ke delta H negatif. Oke, selesai ya. Tinggal satu yang plus-plus tadi ya. Yang plus-plus tadi adalah katalis. Nah, katalis ini yang perlu kalian ingat ya, dia tidak mempengaruhi kesetimbangan. Jadi kalau suatu reaksi kesetimbangan dikasih katalis, reaksinya tetap setimbang ya, tidak terpengaruh. Tidak bergeser gitu ya. Terus pengaruhnya katalis apa? Pengaruh katalis adalah mempercepat. Ya, dia hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Yang mana kita ingat ya, di video sebelumnya tuh ada tahap MRS ya, kesetimbangan itu punya 3 tahap ya. Supaya setimbang dia harus melalui tahap-tahap ini. Jadi setimbang itu butuh waktu teman-teman ya. Butuh waktu, nggak ujuk-ujuk setimbang gitu kan.
Nah, fungsi katalis perannya adalah untuk mempercepat gitu ya. Yang tadinya misalkan 10 jam ya, tambah katalis dia hanya misalkan 1 menit gitu ya, cepat banget. Nah, jadi dia fungsinya adalah untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Dan gimana sih pergeseran kesetimbangan itu kalau diganggu? Ada 4 faktor tadi ya, konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu. Yang terakhir yang plus-plus adalah katalis. Oke, sekian video tutorial PTS ini. Semoga kalian sukses ya. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas di video ini bisa chat saya ya. Untuk pergeseran kesetimbangan ini sudah tersedia materinya di LKPD kalian masing-masing. Yang di Wisma kalian dapat hard file, yang laju kalian bisa download di LMS. Sudah saya upload dulu ya, sudah lama ya, tinggal di download. Di situ ada materi lengkap tentang pergeseran kesetimbangan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.